Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang linear system dalam domain frekuensi. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang linear system dalam time domain. Jadi waktu time domain analisis yang dilakukan adalah menggunakan konvolusi, di mana konvolusi di sini di dalamnya sendiri juga ada konvolusi time domain dan konvolusi frekuensi domain. Tapi secara generalnya untuk linear system menggunakan konvolusi itu termasuk time domain. Dan yang sekarang ini menggunakan frekuensi domain. Sebenarnya dalam frekuensi domain ini yang digunakan adalah transfer function atau nanti dari analisis frekuensi menggunakan Bode plot. Tapi ini pada pertemuan ini saya awali dulu dengan pasar analisis gitu ya. Jadi nanti ada beberapa chapter di dalamnya sebelum terakhir membahas tentang pasar analisis. Kemudian minggu depan, bukan Kamis besok baru kita lanjutkan ke transfer function-nya. Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas sebelumnya bahwa sistem spektrum itu terdiri dari magnitud dan fase, atau mungkin bisa mencerminkan bagaimana energi dalam signal terdistribusi. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita punya output spektrum atau output dari signal spektrum, artinya dalam domain frekuensi ya. Kemudian kita kalau mau lihat input signalnya, kita bisa lakukan macam-macam analisis waktu yang di awal dulu signal processing, signal analisis gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat sistemnya, kita juga bisa mendefinisikan itu dari perbedaan output dan inputnya. Jadi karena sinyal analisis juga bisa dilakukan analisis menggunakan spektrum, maka di sistem juga sama. Jadi untuk mendefinisikan sistem spektrumnya, kita juga bisa lihat dari output dan input signalnya. Jadi yang dilakukan di LTI sistem ini mirip dengan yang kita lakukan waktu pertemuan awal-awal di signal analysis, tapi di sini di-adopt atau diimplementasikan dalam sistemnya. Jadi yang membuat sinyalnya. Kalau yang kemarin kita mengolah sinyal, kalau yang sekarang pembuat sinyalnya atau sistemnya. Kalau sinyal kita dapat outputnya dalam frekuensi domain, kemudian kita pengen tahu output sinyal dalam time domain, kita bisa tinggal IFFT-kan atau kebalikannya gitu ya. Kalau pengen tahu dalam time domain, kemudian kita pengen tahu frekuensi domainnya, berarti kita tinggal FFT-kan. Di sini output sinyal dalam time domain biasanya kita sebut input. Jadi kalau mau tahu outputnya, kita bisa tahu inputnya atau dalam time domainnya dengan cara IFFT ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kebalikan, jadi bisa reverse balik gitu. Nah, hal yang sama juga pada sistem. Jadi kalau misalnya kita punya sistem harusnya juga bisa. Kalau kemarin kan kita time domain untuk yang sistem pakai konvolusi. Nah, harusnya kalau mau ke frekuensi domain tinggal dikonvolusi atau tinggal dikonvolusi balik gitu ya. Tapi di sini sebenarnya konvolusi juga punya kelemahan. Jadi sebenarnya konvolusi merupakan teknik yang powerful untuk mendefinisikan karakteristik dari sistem ya, yang kemarin di-describe atau dijelaskan dengan impulse function atau impulse respon. Tapi ternyata impulse respon ini tidak cukup merepresentasikan cara kerja sistem yang di dalamnya. Jadi inner working-nya tidak
jelaskan dengan baik. Hanya tahu impuls responnya, tapi gimana caranya dia bekerja tidak didefinisikan. Jadi makanya perlu nanti dilakukan analisis menggunakan sistem spektra. Jadi nanti dianalisis berdasarkan input dan output sinyalnya yang kemudian disebut sebagai sistem identification. Nanti mungkin untuk sistem identification bisa lebih lanjut sama Pak Agif. Di sini saya cuman intro. Jadi bagaimana sistem identification dilakukan ya dengan melihat input dan output sinyalnya. Nah, di sini diawali dari sistem analisis model. Jadi kemarin juga sempat pernah saya singgung sedikit tentang sistem dalam bentuk yang kalau masih ingat kemarin bentuknya kayak gini ya, waktu yang di note. Nah, bentuknya blok diagram seperti ini. Nah, yang paling umum bentuk dari sistem itu didefinisikan sebagai blok-blok seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di lab view, biasanya dalam satu kotak ini, ya bentuknya dia kotak-kotak blok-blok gitu ya. Nah, tapi di dalam satu kotak ini nanti terdapat transfer function masing-masingnya. Jadi nanti blok ini untuk hanya menyederhanakan sistem dalam bentuk tampilannya aja. Tapi di dalamnya dia nanti masing-masing tetap ada nilainya, ada transfer functionnya, dan dia punya karakteristik sendiri masing-masing functionnya. Nah, biasanya karena dia bentuknya blok gini, dan di dalamnya ternyata ada informasi transfer function atau informasi input dan output, makanya biasanya disebut juga sebagai black box. Jadi dia hanya menampilkan luarnya kotak itu, tapi di dalamnya ternyata masih banyak informasi atau ini yang biasa kita sebut transfer function yang bisa mencerminkan inner working dari sistem itu. Nanti di sini bentuknya juga macam-macam, nggak selalu kotak seperti ini ya, tapi bisa juga lingkaran, bisa juga segitiga. Nah, biasanya kalau kotak seperti ini menunjukkan function yang mempengaruhi input atau output dari suatu sistem. Nah, kalau misalnya bentuknya lingkaran, biasanya adalah mathematical relationship. Jadi bisa jadi dia penjumlahan atau pengurangan, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan arithmetic proses yang terjadi dalam sistem. Kadang kalau misalnya kalian sudah kenal di SIM ya, sistem instrumentasi medis, biasanya kan ada blok diagram yang ada feedback dan seterusnya. Nah, itu nanti biasanya di lingkaran ini adalah summation-nya. Nanti dari input dijumlahkan, nanti ada yang balik itu baliknya feedback-nya nanti dikurangkan. Nah, di sini juga sama. Jadi di sini nanti ada arahnya juga. Jadi di sini ada line. Nah, arahnya kemana dulu? Nanti untuk ke output. Nanti tinggal dijumlahkan. Kalau misalnya fungsinya cuma satu ya, yang dijumlahkan cuma ini aja. Jadi input dikalikan input dikalikan G untuk dapat outputnya. Kalau yang di sini summation berarti input ditambahkan sesuatu atau G function-nya ini untuk dapat output. Nanti tergantung di sini operasinya bisa summation, bisa multiplication, bisa pengurangan. Nah, itu bisa macam-macam di sini ya. Kalau yang di sini pakai summation contohnya. Nah, di sini lihat G itu adalah di sini disebutkan sebagai sesuatu yang mempengaruhi proses sinyal terbentuk. Jadi di dalamnya tadi sudah saya jelaskan juga terdapat transfer function, artinya ada fungsi tertentu yang bisa mendefinisikan segmen atau pecahan dari suatu sistem. Nanti kalau sistemnya kompleks berarti fungsinya bisa macam-macam. Ada G, ada H, ada I, ada
macam-macam ya. Dan ini G ini hanya sebagai simbol, jadi nanti bisa bentuknya H atau I atau apa. Nah, ini mencerminkan fungsi di dalamnya. Di dalamnya ada mathematical description juga. Jadi menunjukkan suatu elemen. Elemen-elemen ini nanti yang mendefinisikan suatu sistem. Nah, karena dia untuk mendapatkan output ini adalah G di di entah itu dioperasikan ya. Kalau dijumlah ya dijumlah dengan input atau dikalikan dengan input, maka kita bisa tarik balik G di sini sama dengan output per input. Nah, ini yang biasa kalian kenal dengan transfer function. Jadi, kalau misalnya ada suatu rangkaian dapat outputnya mungkin RJ ya paling gampang yang kalian bisa bayangkan. Nah, untuk dapat transfer function atau untuk menentukan cut off frekuensinya itu lebih gampang lihat dari transfer function. Jadi nanti transfer functionnya bisa juga bergantung sama rangkaian yang ada. Kalau misalnya R aja, resistor aja, kemudian C dan R itu nanti akan beda bentuknya. Jadi nanti dari transfer function bisa kita lihat macam-macam, outputnya berapa, inputnya berapa, inputnya kayak gimana, kemudian cut off-nya berapa, kemudian order sistem itu berapa. Nanti kalau pangkatnya 1 berarti order 1, kalau pangkatnya 2 order 2 dan seterusnya gitu ya. Atau juga bisa biasanya kita lihat G ini sebagai gain. Kalau misalnya di rangkaian analog atau penguatannya berapa gitu ya. Karena nanti inputnya misalnya 2, outputnya 4, berarti kan dia mengalami penaikan. Nah, berarti mengalami penguatan di situ. Nah, penguatannya berapa? Tinggal 4 dibagi 2, yaitu penguatannya 2. Nah, di sini simpelnya sama seperti itu. Jadi, sistem ini nanti bisa bentuknya macam-macam. Bisa rangkaian analog, bisa sistem sendiri gitu ya. Nah, paling gampangnya menggunakan sistem model ini. Jadi, untuk mendefinisikan cara kerja suatu sistem, lebih simpelnya didefinisikan menggunakan blok-blok seperti ini atau yang biasa disebut dengan sistem analisis model. Bentuknya paling umum ya blok sistem seperti ini. Nah, karena dia transfer function tadi merepresentasikan output input dan di dalamnya ternyata ada algebraic function, jadi bukan lagi sebenarnya di dalamnya adalah calculus operation ya. Nanti ada function-function matematik, tapi dia dirubah ke bentuk algebra. Jadi lebih simpel. Jadi di sini benar-benar kalau misalnya mengubah sistem ke dalam bentuk transfer function atau model ini tadi, dia bentuknya akan lebih simple untuk dianalisis. Jadi di sini juga dikatakan bahwa meskipun di dalamnya nanti kalkulus, operation jadi bentuknya integral atau gimana nanti kalau continue ya. Tapi nanti akan direpresentasikan dalam bentuk algebra function. Jadi nanti bentuknya bisa discrete atau mungkin kalau misalnya ini lebih simple bentuknya cuman summation. Kalau algebra itu cuman summation, multiplication, nah seperti itu, pengurangan. Nah kalau kalkulus itu kan kalian tahu integral, diferensial dan gitu ya. Nanti ada caranya gimana mengubah yang kalkulus operators ini ke algebra. Jadi untuk sebagai contoh di sini kalau misalnya ada dua function G1 sama G2. Jadi kalau kita lihat di sini output yang kedua ini adalah G2 dikalikan dengan input. Ya, kalau misalnya nggak ada panah apapun biasanya dia dikalikan. Nah, di satu sisi juga input 2 ini sama dengan output yang pertama. Jadi untuk dapat output yang pertama ini, untuk dapat input yang kedua ini harus melalui proses di input pertama. Jadi input pertamanya, output pertamanya sendiri adalah input pertama dikalikan G1. Jadi secara kata lain, dia juga punya sifat asosiatif. Kemarin kita juga sudah bahas linear sistem yang punya beberapa ini ya, apa namanya?
properties. Jadi salah satunya adalah asosiatif. Jadi kalau misalnya ada G1 ini, kemudian G2 sendiri bisa jadi dia bisa karena punya sifat asosiatif bisa tinggal dikalikan. Jadi G1 kalikan G2 kalikan input. Jadi tinggal dikalikan gini akan sama nilainya dengan dikalikan satu-satu kayak gini. Jadi secara simpelnya tinggal definisikan kayak gini. Output yang kedua artinya output akhirnya dibagi input pertama. Nah, sama dengan G1 dikalikan G2. Karena nanti masing-masing function ini G1, G2 ini adalah apa namanya? Penjumlahan ya. Jadi nanti G1, G2 kalau G3 pun ya tinggal dikalikan. Jadi sistemnya bisa didefinisikan bentuknya seperti ini, bentuk calculus operation juga ujung-ujungnya ya, tapi secara simpel bisa didefinisikan menggunakan transfer function atau output per input ini. Nah, ini mungkin sebagai contoh kalau misalnya dalam satu sistem punya dua operasi, yaitu positif dan negatif. Jadi nanti dan juga ada dua function ya, ada G dan ada H. Jadi kalau yang di awal atas ini ya sebutannya adalah forward pathway. Jadi di atas yang ininya, yang garis yang atas ini adalah forward pathway, yang bawah karena dia reverse-nya, jadi disebut sebagai feedback pathway atau bisa juga disebut sebagai reverse pathway gitu ya. Jadi tergantung karena dia kebalikan dari yang di atas. Yang di atas ini bisa forward pathway atau feed forward pathway. Jadi karena arahnya ke kanan terus. Jadi satu jalur. Sini kalian bisa lihat yang panahnya dia menunjukkan arah. Ini harus melewati ini dulu, baru melewati ini, baru dapat output. Tapi sebelum ke output ada reverse-nya ke arah ini. Jadi ada backward backward pathway-nya atau feedback pathway. Nah, karena yang di atas ini adalah feed forward pathway, jadi yang G ini bisa juga dikatakan sebagai feed forward gain. Jadi nanti gain itu kan kalau kalian di elektroanalog output per input gitu ya. Inputnya nanti di mana. Jadi di sini juga bisa gain yang feed forward gain adalah output dibagi S1. Kemudian kalau yang bawah ini karena dia feed forward pathway, feedback pathway, jadi dia juga bisa disebut sebagai feedback gain. Jadi karena feedback ya feedback gain gitu ya. Jadi tinggal bentuknya di sini kebalik. Jadi karena outputnya nanti dia di sini berarti dia feedback gain-nya adalah S2 ini dibagi output. Jadi nanti harus lihat arahnya dulu. Nggak selalu output yang di sini adalah dibagi inputnya gitu ya, tergantung arahnya. Nanti output yang dimaksud yang di mana. Nah, nanti tinggal kalau misalnya sudah didefinisikan masing-masing gain-nya di dalamnya, output per input atau di dalamnya ini ada transfer function, kita tinggal substitusikan masing-masingnya. Jadi nanti didapatkan outputnya per G itu sama dengan input min output yang dari H. Jadi karena yang di atas ini harus dikurangkan dengan feedbacknya, jadi ada input dikurangi output yang H untuk dapat outputnya. Nah, secara keseluruhan nanti output per input atau transfer function keseluruhan sistem ini adalah ya tinggal disusun ulang ya. Jadi G per 1 plus G kali H. Ini kalau misalnya kita simbolkan sebagai R sama C yang paralel. Nah, itu kalian mungkin lebih bisa membayangkan kalau misalnya pakai rangkaian RC boleh. Jadi kalian bisa kasih suatu suatu contoh yang simpel yang kalian paham untuk bantu
menganalogikan atau menginikan sistem ini ya. Jadi nanti anggap aja ini kayak misalnya ini R kemudian paralel. Nah, kalau misalnya pembagi tegangan kan berarti yang dekat output dibagi dengan 1 plus G kali H-nya. Atau mungkin bisa dilihat lagi kayak di rangkaian analog dulu. Kalau misalnya masih bingung, ini gimana caranya kok G per 1 plus G kalikan H. Ya, sebenarnya sama aja kayak ini. Dia tinggal ditarik balik. Jadi output ini kan masih untuk dapat output per G di sini input min output kalikan H. Jadi kalau mau dapat input di sini berarti kan harus ditarik ke sini dulu ya. Nah, jadi inputnya ditarik ke sini jadi dikalikan semua ruas G kalikan input minus G kalikan output, kemudian dipindah ruas jadi makanya dia plus. Nah, baru dapat output per inputnya sama dengan G per 1 plus GH. Ini mungkin bisa diuraikan pelan-pelan kalau misalnya bingung. Dicoba, ini cuma perkalian pengurangan biasa, pengurangan penjumlahan, jadi harusnya bisa nanti kalau dicoba sendiri-sendiri ya. Ini karena dia bentuknya satu garis gini, jadi kalau misalnya ada yang bingung mungkin bisa dioret-oret gitu ya. Nah, di dalam sistem analisis model tadi juga saya singgung sedikit tentang garisnya. Jadi garis yang menghubungkan antara dua proses itu dia menggambarkan aliran informasi dari suatu sistem. Jadi nanti proses yang mempengaruhi sistem itu ada arusnya, ada arahnya. Jadi sama kayak kalau misalnya kalian balik ke rangkaian analog, arahnya itu kan menunjukkan arus. Nah, di sini sistem secara general, sistemnya bisa macam-macam, nggak hanya rangkaian analog, bisa macam-macam ya. Nah, itu juga sama, mencerminkan arahnya. Jadi ada direction-nya di situ. Kalau arahnya kebalikannya, itu disebut sebagai additional connecting line. Jadi ada informasi tambahan yang berupa reverse direction-nya. Kayak feedback tadi itu termasuk reverse flow atau yang disebut dengan feedback pathway. Nah, itu berarti dia reverse direction. Jadi arahnya berkebalikan sama yang forward. Umumnya dia akan mengalir ke kanan atau forward gitu ya. Tapi nanti di suatu sistem kalau misalnya kontrol, nah kontrol itu nanti ada mungkin nanti sama Pak Akif kenal dengan PID. Nah, untuk mengontrol itu nanti juga ada powernya berapa, integratednya berapa, nah diferensiatifnya berapa. Nanti ada feedbacknya juga untuk mengontrol itu. Kalau misalnya kalian belum kenal tentang kontrol, bisa dibayangkan pakai rangkaian analog yang sudah kalian pernah tahu realnya kayak gimana gitu ya. Jadi tinggal digeneralkan ke dalam sistem. Nanti di sini sistem bentuknya bisa macam-macam. Bisa nanti bentuknya kontrol sesuatu, kemudian bisa rangkaian apapun. Nah, itu secara global disebutnya sebagai sistem model. Nah, untuk mengukur respon dari sistem elemen, jadi yang blok-blok ini tadi disebut elemen ya, atau sistem elemen. Jadi untuk mengukur masing-masing respon, umumnya dianalogikan menjadi sinusoidal input. Jadi mungkin balik lagi ke teori sinyal di awal, segala sinyal yang terbentuk di real world atau apapun itu didekati dengan sinyal sinusoidal. Jadi tetap nanti balik lagi pakai Euler representation. Jadi karena semua dianggap sebagai sinusoidal input, nanti ya yang di apa namanya dianalisis ya menggunakan sinyal sinusoidal. Jadi sistemnya juga dianggap sebagai sinusoid gitu ya. Jadi semuanya nanti dikonvert ke sinusoid. Nah, tekniknya ini disebut sebagai phasor analisis. Nah, di sini juga bisa tadi kalau misalnya sistemnya bentuknya calculus operation. Nah, kalau mau disederhanakan menjadi transfer function atau menjadi blok yang bentuknya algebraic operation yang lebih gampang cuman summation dan bla bla bla. Ini yang menggunakan
phasor analysis ini. Kalau di sinyal kemarin kan kita kenalnya pakai direct Fourier atau Fourier transform. Nah, kalau yang di sistem tekniknya disebut sebagai phasor analysis. Jadi sebenarnya phasor analysis ini adalah complex representation dari sinus. Jadi nanti ada real, ada imaginer, ada eksponensial, nanti tergantung kalian mau pakai polar representation atau rectangular representation. Tapi intinya di sini untuk mengconvert calculus operation ke algebraic operation yang nantinya bisa didefinisikan bentuk sistemnya dalam bentuk blok diagram tadi atau yang bisa lebih simpel bentuknya. Nah, intinya di sini phasor itu hanya mendefinisikan ini ya, apa namanya, amplitude, fase, sama frekuensi. Ini mirip sama kemarin yang kita lakukan di Deret Fourier sebenarnya kan ya, sebenarnya pakai persamaan Euler juga. Jadi di dalamnya intinya tetap cuman ada arithmetic operator yang cuman perkalian, kemudian diferensiator atau integrator kayak gitu. Nah, didefinisikan kalau X di sini sama dengan A cos omega T plus theta. Theta di sini adalah fasa. Omeganya di sini adalah frekuensi dalam bentuk radial, jadi 2pi Ft. Ini kemarin kita pelajari di sinyal analysis. Nah, di sini bisa diterapkan juga di sistem. Jadi intinya apapun yang bisa dilakukan di sinyal analisis bisa juga diterapkan untuk mendefinisikan sistem. Jadi balik ke asumsi yang di awal kemarin. Jadi kalau yang bisa dilakukan sinyal ya berarti bisa juga untuk mendefinisikan sistem gitu. Nah, untuk mendefinisikan suatu sinusoid karena tadi sinyal didefinisikan sebagai sinyal sinusoid, didekati dengan sinusoid, berarti sistem juga didekati dengan sinusoid. Nah, untuk mendefinisikannya hanya perlu amplitude, fasa, sama frekuensi. Kalau misalnya frekuensinya sama, berarti hanya perlu dicari adalah amplitude sama fasanya. Nah, ini Eulernya, jadi pakai eksponen, jadi untuk A plus bla bla bla, harusnya ada J-sin ya. J-sinnya itu adalah bentuk imajiner. Nah, di sini sistem didefinisikan hanya real partnya. Jadi A cos omega T plus theta di sini sudah bisa atau bisa sebanding dengan A eksponen J theta. Nah, yang di sini Eulernya kalau di sistem inilah yang disebut sebagai phasor representation dari sinusoid. Jadi fasornya ya mencerminkan dari amplitude sama fasenya. Amplitudenya adalah A, fasenya adalah theta. Tapi biasanya umumnya bentuknya ditulis daripada seperti ini nanti mungkin rancu ke sinyal ya. Biasanya lebih simpelnya ditulis sebagai kayak gini. Ini amplitudenya atau voltnya kalau misalnya di sistemnya rangkaian ya. Kemudian ada tanda gini, tanda sudut theta. Theta ini adalah fase. Jadi disebutnya adalah V at an angle of theta. Jadi V dalam sudut theta berapa derajat karena dia fasa. Nah, mungkin untuk ini saya males nulisnya di buku. Bentuk perubahannya dari Euler ke bentuk seperti ini, saya mungkin pakai video aja. Saya ambil dari YouTube punya Yanesu Akademik. Saya biasanya sering ini kan pakai ini ya, karena lumayan dia bisa lebih jelas. Mungkin bisa dilihat dulu sebentar ya untuk pasar analisisnya.
Oke, ini sebelumnya kan kalian sudah pernah lihat bentuk ini ya dalam Fourier analysis sebenarnya. Cuma di sini beda apa namanya simbol. Jadi kalau yang di signal kita sebutnya pakai A dan B itu untuk yang deret Fourier genap ganjil dan seterusnya untuk yang rektangular. Kemudian untuk yang eksponen juga sama pakai yang polar ya. Jadi pakai J omega, nah 2πf. Nah di sini sama juga. Jadi cuman bentuknya adalah di sini sebutannya sebagai fasor. Jadi fasor di sini hanya memperhitungkan yang real part-nya. Jadi PM-nya ini sebagai real part kemudian dikompresi jadi bentuknya fasor seperti ini. Jadi fasor ya ini eksponen J theta. Jadi dia hanya mendefinisikan magnitud terhadap fasa. Jadi frekuensinya di sini dianggap semua sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di PPT tadi di buku juga ininya kan frekuensi is always the same. Jadi yang didefinisikan hanya dua variabel, amplitude dan fasanya. Kalau misalnya frekuensinya beda, berarti nanti akan dihitung per frekuensi. Jadi frekuensi untuk yang ini ya amplitude fasenya seperti ini atau fasornya seperti ini, nanti frekuensi yang lain fasornya seperti ini. Jadi biasanya akan beda juga. Gitu. Mungkin untuk yang contoh bisa juga dilihat di bentuknya. Untuk yang contoh bisa dilihat juga di sini. Nah, ini ya. Ini contoh paling gampangnya adalah di rangkaian elektronika analog. Jadi menggunakan rangkaian R. Nah, di sini mungkin sekilas nanti ya, kalian bisa lanjutkan sendiri. Nanti tinggal dilihat di Nesoi Academic.
Ya, biasanya ini mungkin untuk contoh ya di rangkaian analog seperti ini. Biasanya kalian tahu V-nya. Nah, P-nya kalau di multimeter itu VRMS. Kemudian fasa, ini kalian bisa lihat pakai tangan dan bla 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 itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bodoh-plotkan, biasanya ada respon frekuensi dan respon fasa. Nah, biasanya respon fasa ya bisa dihitung, tapi di sini sudah diketahui. Nah, ini juga nanti bisa ditarik balik untuk menghitung arus. Jadi di sini nanti contohnya bisa macam-macam. Kalau misalnya dapat outputnya seperti apa, kemudian inputnya seperti apa, tinggal dibikin transfer function dan border plot untuk dapat fasa. Tapi kalau misalnya yang diketahui fasa, kita juga bisa tahu inputnya kayak gimana ya. Jadi sorry, arusnya ini yang kayak gimana kalau yang di sini. Jadi bisa saling berkebalikan tergantung kebutuhan. Mungkin nanti ada contoh kedua, nanti kalau misalnya ini bisa dilihat di Neso Academy ini, atau banyak juga contoh YouTube yang lain. Dan untuk minggu ini karena untuk yang hari ini cuman 1 jam, jadi saya hanya bahas tentang phasor analisis. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang transfer function gitu ya. Sekian pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp atau juga bisa di aula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.